Assalamualaikum, salam sejahtera, Dokter Boyke Mania. Wow, kembali lagi di channel penasaran Anda bersama Dokter Boyke. Make sure, makin sure. Kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian dengan cara pakai kondom. Pertanyaan apa? Komen di kolom. Oke dok, kita langsung saja dok. Pertanyaan dari Luna Nadila. Dokter salam kenal. Aku mau nanya, pasca melahirkan normal, aku ada bantuan episiotomi 4 derajat. Ya, episiotomi derajat 4 tuh sampai digunting sampai ke bagian anus. Itu maksudnya begitu ya? 4 derajat itu tadi. Derajat 4 bukan 4 derajat. Oh, derajat 4. Derajat memang suhu. Pas hubungan, saya merasa organ intim saya jadi kurang sensitif nih dok. Ya. Harus atur posisi dulu agar terangsang. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah episiotomi hingga ke anus tadi itu bisa mempengaruhi sensitif pada organ intimnya? Bagaimana menurut kacamata dokter? Iya. Jawabannya adalah iya. Iya, Mbak. Episiotomi adalah pengguntingan pada daerah vagina untuk memperlancar proses persalinan, karena ketika kepala itu sudah menurun, sampai di pintu bawah panggul, di bawah panggul ya, dia itu kan mau keluar nih. Kalau dia vaginanya terlalu sempit, itu harus dipotong. Dipotong. Nah, pada beberapa hal karena mungkin ibunya kurang menekannya ya pada waktu itu, dan episiotominya adalah medial, bukan mediolateral. Kalau mediolateral kan ke pinggir, dia robek ke sana, ke bawah, jadi robek sampai ke anus. Itu sering terjadi. Apakah itu bisa membuat menjadi tidak sensitif? Iya. Ya. Kalau sampai tidak sensitif, apa yang mesti dilakukan? Pertama adalah pastikan dulu, ya, bahwa kondisi daripada luka episiotomi itu tidak terinfeksi. Ya, kita lihat apakah sakit, apakah merah, ya. Nah, kalau perlu sekali lagi kita buat repair. Repair itu diulang lagi, dibuka lagi, kemudian satu-satu lagi dijahit. Ya, karena kalau sampai tidak sensitif gitu kan berarti mungkin ada yang kejahit bagian-bagian tertentu. Oh iya, jadi nggak berasa. Nggak berasa. Yang penting tuh biasanya tidak sensitif itu kalau dilakukan episiotomi tadi terjadi infeksi. Itu paling sering tidak sensitif lagi daerah di situ. Makanya pada beberapa orang yang bayinya memang besar, biasanya dilakukannya lebih kepada seksio cesaria. Di sesar itu jauh sesar ya, ketimbang di episiotomi kemudian robek sampai ke anus. Dan bahkan ada beberapa orang juga ya penyembuhannya lama dan anus itu kan kotor, jadi daerah di situ seringkali terinfeksi. Tapi ada obatnya kan dok? Ada obatnya. Dan setelah diobati infeksinya hilang, biasanya kita buka lagi dan kita jahit kembali. Repair tadi. Ya, dilakukan repair tadi. Nah, jadi buat ibu tolong ya konsult kembali kepada dokter ya yang terdekat, dokter kandungan, apakah ini perlu repair atau tidak. Kalau ada infeksi diobati dulu sampai sembuh. Nah, sambil menunggu bisa menggunakan spray ini ya, spray Fiji sanitizer ya, atau spray seperti ini itu untuk membantu mengatasi infeksi dan merapatkan kembali. Mudah-mudahan sih kalau infeksinya sudah teratasi, sensitivitasnya juga bisa terbantu dan tidak perlu lagi harus dilakukan repair kalau memang tidak berat sekali. Mudah-mudahan Bu Luna sudah terjawab ya apa yang dikeluh kesahkan oleh dokter. Pertanyaan berikutnya dok, pertanyaan kedua dari Hijauku. Wah, ini mengusung tema Go Green. Maaf dok, mau nanya, candu onani pada pria itu batasnya sampai umur berapa ya dok? Atau tidak ada batas umur? Gimana menurut kamu? Jadi gini, ya, onani itu kan self pleasure. Pleasure. Jadi dia itu melakukan onani itu karena untuk mendapatkan kepuasan. Ya. Dokter Boyke Mania, make sure makin sure. Tolong diingat ya, onani saya tidak melarang, membolehkan, tetapi jangan berlebihan. Ya itu tadi sampai mengakibatkan kecanduan. Kalau sampai mengakibatkan kecanduan, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti ketika dia menikah pun dia lebih menyukai masturbasi onani tadi ketimbang melakukan hubungan seks dengan si istri. Ya.
batasnya gimana? Batasnya adalah bahwa kalau dia itu melakukan onani melebihi nilai normal daripada produksi sperma, ya, karena sperma itu kan 3 hari sekali diproduksi dan dikeluarkan. Ya. Jadi 3 hari sekali onani masih wajar. Oh, tapi kalau tiga lebih 3 kali hari seminggu. ya, 2 kali seminggu. Ya, di atas itu udah menuju ke arah kecanduan. Oke. Ya. Nah, kedua, kalau Anda sudah merasakan bahwa setiap kegiatan yang terpikir adalah ingin melakukan onani, itu sudah menunjukkan ke arah kecanduan. Sama seperti kecanduan gadget. Anda nggak bisa lepas tuh daripada gadget itu sendiri. Anda pengen megang terus, apa-apa buka lagi sama. Anda juga pengennya nonton video porno, kemudian onani lagi. Itu sudah merupakan suatu gejala daripada kecanduan. Yeah. Nah, bagaimana menghilangkannya? Ya, menghilangkannya itu melakukan aktivitas positif seperti olahraga, baca buku, nonton TV atau apapun yang lain. Jangan yang mengkaitkan melihat hal-hal yang justru membuat kecanduan onani itu bisa kambuh. Misalnya nonton salah satu channel TV yang isinya percintaan melulu, isinya yang itu akan memancing keinginan onani tadi. Jadi tolong untuk mereka yang memang ada kecenderungan kepada onani, tidak bisa melepaskan gadget, ya seperti kecanduan gadget, yang keinginan terus cari aktivitas positif yang positif ya. Gimana Mas Hijauku? Mudah-mudahan sudah terjawab ya, melakukan aktivitas yang positif. Pertanyaan ketiga dari Atiroh Khairil. Oke, Dok, kalau lagi promil boleh minum ramuan manjakani atau empon ya, Dok? Atau nanti ada efek sampingnya? Bagaimana menurut kacamata itu? Kita punya WIS itu punya ramuan yang namanya Femita untuk perempuan untuk menyuburkan, ya. Dan satu lagi adalah untuk pria itu namanya Pronimel untuk kesuburan pria, nambah jumlah sperma. Isinya semuanya adalah memang bahan-bahan alami dari Indonesia kayak jahe, lajak dan sebagainya ya. Tapi itu sudah dengan takaran dan sudah ada penelitiannya bahwa itu mengakibatkan kesuburan. Penelitiannya tentu saja dari kelompok-kelompok herbal ya, bahwa itu membantu kesuburan, ada dasar-dasar ilmiahnya juga. Nah, kalau Anda ingin dalam program untuk kehamilan, tentunya yang harus kita makan adalah obat-obat atau makanan-makanan yang memudahkan terjadinya kehamilan. Kalau pada pria bisa menambah kualitas sperma dan jumlah sperma dan gerakan sperma, pada wanita yang bisa mengakibatkan telurnya dikeluarkan, jadi mau diovulasikan. Kalau pada pria kerang, toge, sama wanita juga bisa kerang, toge sama ya. Itu membantu. Nah, kalau tiba-tiba Anda ingin mengkonsumsi empon-empon, itu kan juga ramuan herbal. Ya, nah, betul. Tapi ramuan herbal itu kan bukan untuk kesuburan. Oh, menghangatkan. Empon-empon untuk meningkatkan imunitas. Ya, saya juga dalam kondisi pandemi ini sering minum lautan empon-empon, dan kita juga di WIS ada memang namanya WIS empon-empon. Kita memang produk untuk menghindarkan infeksi daripada corona, penularan daripada coronavirus. Jadi sekali lagi, Anda mau tujuannya apa? Kalau mau program hamil, konsentrasikan pada program hamil. Minum ramuan-ramuan yang memang untuk cepat membuat hamil. Kalau kepada imunitas, ya imunitas. Tapi jangan, ya boleh saja sih keduanya digabung. Pengen hamil tapi pengen imunitasnya meningkat. Imunitas yang lain bisa ditingkatkan dengan cara yang lain. Jangan berupa sama-sama herbal. Gitu. Misalnya apa? Misalnya berjemur. Misalnya apa? Vitamin D3. Makan antioksidan. Vitamin C itu caranya. Jadi jangan dua-duanya herbal. Karena Anda juga sedang program kehamilan. Harus di mix ya, herbal sama yang non herbal. Oke, gimana Mbak atau Ibu Atiroh Khairil? Mudah-mudahan sudah terjawab apa yang sudah dipertanyakan ke dokter. Baik, dicukupkan 3 pertanyaan dulu ya. 3 pertanyaan dulu kita cukupkan untuk kalian yang belum terjawab pada pertanyaan-pertanyaan. Harap bersabar karena ini ujian. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa pakai kondom. Pertanyaan apa? Komen di kolom.